guys. Jadi kali ini aku akan membuat video yang nantinya akan aku post ke halaman utama YouTube account aku. Dan di video kali ini pembahasannya masih sama dengan video aku kemarin yang sebelumnya aku post, yaitu terkait dengan dunia perbisnisan dan mengarahnya ke ngobrolin apapun itu yang penting masih berkaitan dengan si bisnis itu sendiri. Terakhir kemarin itu ngobrolinnya terkait dengan bisnis putih, bisnis abu-abu, bisnis hitam, pokoknya kayak gitulah. Kemudian mungkin ada beberapa atau banyak orang berkata, bisnis yang berjalan dengan menggunakan cara-cara yang sehat itu baik. Akan tetapi, progresnya lama bila dibandingkan dengan bisnis yang menggunakan cara-cara tidak sehat atau menghalalkan segala cara gitu. Ini sangat menarik untuk dibahas, untuk dikulik, untuk dikupas. Betul, bisnis dengan menghalalkan berbagai macam cara ini sangat enak di awal. Pokoknya cara-cara yang gak sehat, cara-cara yang gak baik, cara-cara yang gak benar, actually itu gak bisa sustain atau gak bisa bertahan lama gitu loh. Kalau tidak ada ya cara-cara yang aneh-aneh gitu deh. Tapi kalau pakai cara-cara yang aneh-aneh, jadi udah dia bangun bisnis dengan cara-cara yang tidak sehat, ditambah lagi ada cara-cara aneh mengiringinya gitu, mungkin bisa sustain. Tapi yang aku percaya gitu ya, kalau dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan cara-caranya itu nggak benar, pasti bisnisnya ini tidak akan bertahan lama. Beda dengan bisnis-bisnis yang menggunakan cara-cara sehat dan berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Pasti dengan cara apapun itu, tangan Tuhan Yesus yang bekerja untuk memberkati bisnis orang tersebut. Walaupun ada badai, taufan, angin puting beliung sekalipun melanda si bisnis ini, akan tetapi kalau dia atau si pebisnis tersebut menyertakan Tuhan Yesus di dalamnya, pasti ada cara-cara ajaibnya Tuhan Yesus lah yang gak bisa kita logikakan gitu loh. Itu semua seperti terbesit aja gitu loh guys. Seperti ketika aku membuat kaosku, kaos LWNR atau Love with No Reason, ada warna hitam, putih, dan violet pastel untuk saat ini, dimana untuk desain kata-katanya yaitu Love with No Reason ini gak aku rancangkan sedemikian rupa sampai aku gak tidur 3 hari 3 malam atau dan lain sebagainya. Benar-benar itu ketika aku lagi potong kuku langsung terbesit aja gitu loh. Itu yang aku maksud. Mungkin dengan logika kita manusia memikirkan suatu hal bisa 3 hari 3 malam gak tidur. Tapi kalau cara-cara ajaibnya Tuhan Yesus, terbesit aja. Gak perlu nunggu 3 hari 3 malam kita logikakan. Bagaimana ya? Apa ya? Kenapa gitu? Gitu. Jadi mau orang bilang cara-cara yang gak sehat itu enak, menghalalkan segala cara itu kelihatannya lebih easy dan lebih mungkin satset, lebih mulus gitu kelihatannya mata manusia. Tapi kita kan gak ada yang tahu 2 atau 3 meter di depan kita itu ada apa. Itu istilahnya di situ. Tapi kalau kita pakai cara-caranya yang sehat, yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus, itu pasti akan ada berkat. Jangankan 2 atau 3 meter atau 5 meter, mungkin jaraknya hanya milimeter, udah tersedia berkat di situ. Gitu. Kemudian ada lagi yang bilang, aduh bisnis ini kelihatannya kayak sulit banget gitu ya. Apakah aku harus menjadi anak konglomerat dulu
untuk bisnisku ini bisa sukses, berjaya-jaya-jaya, dan legit gitu, langsung berada di top chart. Itulah yang aku katakan kepada my lovely mama. Sepertinya aku harus menjadi anak konglomerat siapa dulu gitu mah, supaya bisnis aku ini bisa langsung terkenal. Akan tetapi yang mama aku katakan kepadaku, ini aku akan katakan kepada kalian, akan aku teruskan gitu, akan aku forward. Dimana mama aku ini berkata, kalau mama, lebih baik mama menjadi anaknya Tuhan Yesus daripada anaknya konglomerat A, B, C, D, bahkan hingga Z. Karena berkat si konglomerat A, B, C, D, bahkan hingga Z itu berasal dari mana gitu. Pasti asalnya dari Tuhan Yesus kan. Daripada memutuskan untuk menjadi anak konglomerat yang aku sebutkan tadi itu, kalau mama lebih pilih menjadi anaknya Tuhan Yesus. Kemudian aku langsung berpikir, oh iya benar juga mamaku ini ya. Dan aku langsung terbersit juga gitu. Kalau semisal si konglomerat ini bisa menjadi konglomerat, pasti kan bisa jadi strategi-strategi yang dia pakai untuk berada di posisi konglomerat tersebut itu terbesit juga datangnya dari siapa gitu. Maka dari itu, daripada aku meminta untuk menjadi anaknya konglomerat, ya lebih baik aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apa sih cara-cara atau strategi-strategi yang konglomerat-konglomerat ini pakai sehingga mereka bisa jadi konglomerat? Karena banyaknya pasir di pantai aja Tuhan Yesus tahu. Banyaknya pasir itu, pasir gimana sih kalau pasir? Harus dideteksi dengan apa gitu banyaknya pasir. Apalagi strateginya si konglomerat ini kan berada di pikirannya mereka sendiri kan. Kalau aku berdoa kepada Tuhan Yesus, sang pencipta aku, bahkan hingga konglomerat tersebut, pasti akan terbesit juga tuh hikmat, kebijaksanaan yang bisa jadi dipakai konglomerat tersebut untuk menjadi strategi bisnisnya. Dan terbesitlah terlintas dalam benakku karena aku berdoa meminta kepada Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti ketika kita dapat hikmat kebijaksanaan tersebut terus kita pakai untuk misalkan ya tadi menjadi suatu hal yang tidak sehat, tidak baik, dan tidak benar lah. Nah, akan dengan seketika juga Tuhan Yesus membolak-balik, memporak-porandakan bisnis kita. Karena kayak, kamu udah aku kasih tahu, tapi kok kamu seperti itu? Gitu, jadi ada benarnya juga perkataan mamaku ini. Sehingga aku pun jadi berpikir lagi mengenai perkataan aku yang tadi itu. Jadi gitu guys, dalam berbisnis ini unik dan tidak sembarangan juga orang-orang berbisnisan itu. Tapi kalau misalkan bisnisnya bisa sampai besar, pasti tekanan struggle ATC-nya juga makin besar. Tapi mereka sudah bisa melewati step by step, dari yang kecil atau sederhana kemudian yang sedang, berhasil terlewati. Dipercayakan oleh Tuhan Yesus yang besar. Pasti kalau Tuhan Yesus sudah mempercayakan suatu hal yang besar untuk orang tersebut akan mampu untuk melewatinya. Nah, mungkin segitu dulu untuk ngalur ngidulku kali ini dengan topik bahasan apapun itu, atau ngobrolin apapun itu, yang penting masih berkaitan dengan dunia perbisnisan. Ya, semoga kalian bisa memetik manfaat demi manfaat ya guys ya, dan kalian bisa memahami dengan baik gitu. Entah itu konsep atau inti dari perbincangan ini. Dan mungkin akan ada part-part selanjutnya nih. Jadi kalian stay tune aja, oke? And thank you guys for watching this video till the end. Bye!